Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Igede Ezra Valentino, absen 9, kelas 12 IPS 3. Di video kali ini saya akan membuat ujian praktek sejarah peminatan, yaitu mengenai runtuhnya Uni Soviet. Runtuhnya Uni Soviet ditandai dengan adanya krisis dalam berbagai bidang, yaitu bidang politik, ekonomi, dan sosial. Selain itu, adanya konflik etnis juga mendorong runtuhnya Uni Soviet. Di sisi lain, jumlah republik di Uni Soviet juga melepaskan diri dari Uni Soviet. Uni Soviet merupakan sebuah negara yang menganut paham sosialis yang berdiri pada tahun 1922. Letak Uni Soviet berada di Eurasia. Wilayah Uni Soviet sangat luas dan merupakan salah satu negara adikuasa serta berpengaruh akan, tetapi kejayaan Uni Soviet runtuh pada tahun 1991. Uni Soviet mengalami kemerosotan dengan ditandai oleh berbagai krisis yang menerpa. Beberapa di antaranya adalah krisis di bidang politik, ekonomi, dan sosial. Baik, untuk mengetahui lebih jelas runtuhnya Uni Soviet, mari kita simak video berikut. Площадь. 24 июня 1945 года. Well, Uni Soviet merupakan salah satu atau mantan negara adidaya yang sekaligus menjadi rival abadi negeri Paman Sam Amerika. Negara ini merupakan negara komunis teragung termasyhur sejagat raya pada masanya. Uni Soviet adalah raksasa, tidak dapat diremehkan sejak ia berdiri tanggal 25 Oktober 1917. Bahkan 3 tahun setelah itu, tepatnya di tahun 1920, Vladimir Lenin terus berusaha melebarkan sayap komunisme ke luar Eropa Timur. Usaha ini dikenal dengan Komintern atau Komunis Internasional. Pada masa kejayaannya, Uni Soviet yang merupakan gabungan dari beberapa negara berhasil menularkan paham komunismenya pada beberapa negara di luar Eropa Timur. Сталин знал то, чего не знал ни Тухачевский, ни остальные члены Политбюро и военного. Namun, dinamisme perkembangan di dalam tubuh negaranya sendiri gagal menyatukan negara-negara bagian yang bersatu di bawah naungan Uni Soviet. Negara ini wajib memberikan perlindungan dan sumbangan materi kepada negara berpaham sosialis komunis yang menjadi bawahannya. Semua ini dipicu karena perang dingin dengan Amerika Serikat. Kedua negara besar tersebut tidak pernah bentrok fisik langsung, tetapi lebih ke perang paham seperti di Vietnam atau Jerman Barat dan Jerman Timur gitulah. Menarik ya. Nah, demokrasi Amerika mendengungkan kebebasan yang tak membatasi rakyatnya mengeluarkan suara dan berkreativitas. Di pihak lain, sosial komunis terus dipaksakan menjadi ideologi bagi Uni Soviet dan sekutunya agar negara yang menganut paham ini dapat hidup teratur serta adil. Nyatanya, zaman memberikan tantangan yang semakin berat bagi kedua kubu, Amerika Serikat dan Uni Soviet. Dan pada akhirnya yang keluar dari perang dingin sebagai pemenang bisa dibilang adalah Amerika Serikat. Kalian setuju nggak, guys? Cold War atau perang dingin yang sudah lama berlangsung disudahi dengan runtuhnya negara Uni Soviet pada 25 Desember 1991. Kalau tidak selesai Cold War mungkin setiap hari, kita akan melihat ledakan nuklir di halaman rumah kita ya guys. Ngeri-ngeri sedap ya. Nah, lanjut, Uni Soviet terjun bebas di tahun 1991. Siapa yang sudah lahir? Ngacung. Hasil industri berkurang, angka pengangguran tinggi, inflasi menggerogoti simpanan warga. Ya, duit lagi. Konflik etnis terpecah di Georgia dan Azerbaijan. Lituania menjadi Republik Soviet pertama yang menyatakan kemerdekaan.
Bahkan upaya mengirimkan badan intelijen KGB ke Vilnius untuk menekan media sosial gagal mengembalikan Lithuania ke bawah kontrol Soviet. KGB itu seperti CIA-nya Rusia ya guys, tapi lebih kejam kayak mantan kamu. Presiden Mikhail Gorbachev benar-benar kehilangan kendali atas Uni Soviet. Uni Soviet bisa saja dan seharusnya diselamatkan. Demikian ujar Gorbachev di tahun 2011. Sebelum jatuh, Presiden Uni Soviet Gorbachev menawarkan reformasi semacam Uni Soviet Jilid 2 yang memberikan otonomi lebih luas bagi setiap negara bagian. Meski idenya tidak populer di kalangan politik, Gorbachev menggelar referendum Maret 1991. Saat itu lebih dari 70% peserta referendum memilih pembaharuan Uni Soviet sebagai federasi yang terdiri dari republik-republik yang setara dan berdaulat. Hasil ini memberi mandat yang kuat bagi Gorbachev untuk mempertahankan Uni Soviet. Di bulan April pada tahun itu, Gorbachev bertemu dengan 9 pimpinan republik yang ikut serta dalam referendum. Melewati perdebatan yang alot, kesepakatan mengenai perjanjian serikat baru akhirnya tercapai dan penandatanganan secara simbolis dijadwalkan pada 20 Agustus 1991. Wah, admin udah lahir nih. Namun penandatanganan perjanjian tersebut tidak pernah terjadi karena adanya upaya kudeta oleh garis keras. Sehari sebelum perjanjian rencananya ditandatangani, yakni 19 Agustus, kudeta terhadap Gorbachev yang telah lama diprediksi akhirnya terjadi. Sekelompok garis keras termasuk wakil presiden, perdana menteri, menteri pertahanan, menteri dalam negeri, dan bahkan kepala KGB membentuk Dewan Krisis sebagai bentuk ketidakpercayaan terhadap reformasi ala Gorbachev. Mereka tidak mampu mencapai apapun dengan metode politis yang normal, makanya mereka memilih kudeta, tegas Gorbachev. Dewan Krisis mengklaim bahwa Gorbachev sakit dan menjadikannya tahanan rumah saat tengah berlibur di Crimea. Segala hubungan dengan dunia luar diputus. Para konspirator segera mengeluarkan dekret darurat. Para pemimpin kudeta mengaku berupaya menyelamatkan Uni Soviet dari sebuah bencana. Nah, pada tanggal 25 Desember 1991, Mikhail Gorbachev mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Presiden Soviet. Di Kremlin, bendera Soviet diturunkan untuk terakhir kalinya. Kami berada di ambang perang, saudara, dan saya ingin menghindari itu, kenang Gorbachev. Mirip Soekarno ya guys, yang memilih tidak melawan, padahal pasukan setia Soekarno masih sangat banyak dulu bos. Perpecahan dan masyarakat dan perjuangan di negara seperti kami yang syarat akan persenjataan termasuk nuklir bisa mengakibatkan kematian banyak orang dan kehancuran. Saya tidak mau membiarkan hal itu terjadi hanya untuk bertahan di kekuasaan. Mengundurkan diri merupakan kemenangan bagi saya, ujar Gorbachev. Nah, balik lagi ke kudeta Soviet. Kudeta tersebut ternyata gagal. Presiden Rusia yang baru terpilih, Boris Yeltsin namanya, mengambil kesempatan dengan melawan para komunis garis keras. Puluhan ribu orang berkumpul di dekat kediaman Yeltsin di Moskow untuk memprotes kudeta. Unjuk rasa berlangsung damai, namun kelanjutannya berbuntut pada tewasnya 3 orang demonstran. Setelah 3 hari, status darurat negara pun dicabut. Gorbachev yang terlihat sakit kembali ke Moskow pada tanggal 22 Agustus. Para pemberontak ditangkapi, banyak dari mereka yang bahkan bunuh diri. Partai Komunis dilarang dan Gorbachev kembali diangkat sebagai Presiden Uni Soviet meskipun kekuasaannya telah berkurang. Para pemberontak merencanakan kudeta untuk menyelamatkan Uni Soviet, namun yang terjadi malah menjadi katalisator menuju kehancuran. Di tengah berlangsungnya kudeta, Estonia bahkan menyatakan kemerdekaannya, disusul Ukraina dan republik-republik lainnya. 3 bulan pasca kudeta, pemimpin dari 3 republik utama Slavia
Rusia, Ukraina, dan Belarusia sepakat untuk bertemu dan kemudian membentuk Persemakmuran Negara-Negara Merdeka atau CIS. Pada tanggal 26 Desember 1991, Uni Soviet resmi bubar dan Gorbachev mundur dari kursi presiden. Uni Soviet berlalu hanya dalam kedipan mata. Apa artinya 70 tahun bila dibandingkan dengan Kekaisaran Romawi atau Kekhalifahan Utsmaniyah? Tapi saya yakin tidak adil untuk menyalahkan Gorbachev atau Republik yang memisahkan diri sebagai pihak yang menghancurkan Kekaisaran Soviet. Uni Soviet mungkin memang telah cacat dari awal secara ekonomi, politik, dan ideologi. Mungkin memang sudah ditakdirkan untuk menjadi negara adidaya yang berumur pendek. Apa jadinya ya guys jika Stalin menonton berita ini? Mungkin dia bisa bangkit dari kubur kali ya. Silahkan komentar kalian di bawah guys. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai sejarah runtuhnya Uni Soviet. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan parame Santi. Om Santi 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 Om.